Di balik setiap masalah pasti ada yang salah. Di balik semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, pasti ada kesalahan yang kita perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Pengurus dan Jamaah Masjid Al-Barakah, semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah dalam melayani umat dan mensupport pelayanan umat di masjid kita ini, dan setiap pemberian dan lelah Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai bagian dari amal jariah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Ini kita disclaimer dulu. Malam ini bukan ceramah, tapi kultum. Kultum itu kepanjangannya kuliah terserah antum. Di sini tercatat durasi ceramah 10 sampai 15 menit saja. Insya Allah gak nyampe 10 menit kelar. Kita nggak pakai durasi waktu, tapi kita pakai kode alam. Kalau kita sudah menemukan ada 3 jamaah yang muat, kultumnya selesai. Alhamdulillah, dari awal tadi sampai sekarang saya sudah menemukan 2. Ada lagi nyari 1. Pokoknya dapat 1 lagi, selesai ya kultum kita. Bapak Ibu sekalian, singkat begini saja. Ada 4 sahabat Nabi yang sangat terkenal, namanya Abdullah. Pertama namanya Abdullah bin Abbas, itu putra dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Riwayat hadis juga ahli Al-Quran. Yang kedua namanya Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, atau lebih dikenal juga dengan Ibnu Umar. Yang ketiga namanya Abdullah bin Zubair, putra dari sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awwam. Dan yang keempat namanya Abdullah bin Mas'ud. Inilah yang mau kita jadikan bahan kultum malam ini. Apa yang menarik dari kisah Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang satu ini dijuluki dengan sahibu sirrin Nabi, sahabat yang paling banyak tahu tentang Rasulullah. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling kenal tentang Nabi, itu Abdullah bin Mas'ud. Salah satu buktinya, dari sekian banyak sahabat Nabi yang diizinkan oleh Rasulullah memasuki kamar pribadi beliau, itu hanya Abdullah bin Mas'ud. Sekelas Abu Bakar saja tidak masuk. Maka disebut sahibu sirrin Nabi. Secara perawakan pendek kecil, kurus. Bahkan beliau pernah dalam tanda kutip diledek oleh sahabat yang lain. Ketika Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil sesuatu di atas pohon,
Abdullah bin Mas'ud naik, jubah beliau gamisnya kesingkap, betis beliau yang kurus kelihatan dan ditertawakan oleh para sahabat. Tapi Bapak Ibu sekalian, lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang betisnya Abdullah bin Mas'ud. Hadis sahih, la rijla Abdullah bin Mas'ud azqalu fil mizani yaumal qiyamati min jabalin Uhud, kata Nabi. Itu satu kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Jabal Uhud. Gunung Uhud di timbangan Allah kelak hari kiamat. Satu kakinya Abdullah bin Mas'ud mengalahkan bukit Uhud, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan, sahabat yang mulia ini pada zaman Utsman sakit keras, Bapak Ibu sekalian. Dijenguk oleh sahabat Utsman, Amirul Mukminin pada saat itu. Ditanya oleh sahabat Utsman, "Amma tashtaki?" Ini kisah ini ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Ibn Abu Lais As-Samarqandi. Biasa di negeri kita ini dibahas. Amma tashtaki, kata sahabat Utsman, apa yang kamu keluhkan? Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Zunubi, dosa-dosa. Kemudian ditanya oleh sahabat Utsman lagi, wa amma tashtahi, apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu butuh obat, butuh dokter dan sebagainya? Jawaban Abdullah bin Mas'ud, maghfirat rabbi, ampunan Tuhanku lah yang aku butuhkan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, sekelas sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kaki beliau sebelah lebih berat dari bukit Uhud, ketika ditanya oleh sahabat Utsman, apa yang kamu rasakan? Dijawab, dosa-dosa. Seakan-akan beliau mengatakan bahwa semua yang beliau rasakan pada saat itu akibat dari semua dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Seakan-akan. Apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah tegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kita terjemahkan ayat ini dengan bebas. Kata kunci dari kultum kita malam, di balik setiap masalah pasti ada yang salah. Di balik semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, pasti ada kesalahan yang kita perbuat. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-Nya. Kalau ibu punya masalah dengan suami, pasti ada kesalahan di balik masalah. Sebaliknya juga, suami yang punya masalah dengan istri, pasti ada kesalahan yang lebih awal diperbuat. Di balik setiap masalah yang dihadapi manusia, kata Allah, akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Di balik setiap masalah, pasti ada yang salah. Maka jangan pernah bikin salah kepada Allah agar hidup kita tidak bermasalah. Kadang-kadang kita ngadapin masalah dari kambing hitam, padahal kambingnya kita sendiri. Tapi capek-capek nyari kambing kemana-mana. Karena kadang-kadang telunjuk ini lurus kepada orang lain, tapi bengkok kalau kepada dirinya. Itu kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, itu istilahnya jujur yang membinasakan. Jujur tapi membinasakan. Apa jujur membinasakan itu? Kalau menyangkut dirinya, mudah mengakui kelebihannya, sulit mengakui kekurangannya. Itu menyangkut dirinya. Tapi kalau menyangkut orang lain berbalik, sulit mengakui kebaikan orang lain, mudah
mengakui kekurangan orang lain. Orang jelas-jelas tetangganya berbuat baik dinyinyirin. Adalah lalu. Jelas-jelas beliau sudah ke masjid walaupun udah sepuh. Dikata-katain, Allah udah tua baru ke masjid, kemarin kemana saja. Padahal yang ngatain juga udah tua ya. Ya begitulah. Itulah itu di Konoha. Di sini mah alhamdulillah. Sama-sama manusianya langsung. Sama-sama manusianya. Insya Allah derajatnya berbeda di hadapan Allah. Amin. Untuk menjadi orang baik langsung itu mustahil. Justru bahaya kalau tiba-tiba masjid kita ini penuh dengan jamaah. Udah biasa, karena memang hakikat iman itu fluktuatif, naik turun. Maka kaedahnya dalam agama kita Bapak Ibu sekalian, ma la yudriku kulluhu la yudriku kulluhu. Kalau nggak bisa dikerjakan semua, mbokyo jangan ditinggalkan semua. Kalau bahasa Jawanya, ngono ya ngono, yen ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi jangan gitu-gitu aman. Sekali ke masjid sebulan hilang dari masjid. Kalau nggak bisa 5 waktu jamaah ke masjid minimal 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Tidak apa-apa, bertahap semua. Justru yang bertahap itu yang bertahan lama. Yang tiba-tiba itu biasanya mengikuti angin di mana bertiup kencang. Orang ke masjid, dia ke masjid. Orang yang diikuti nggak ke masjid, dia juga nggak ke masjid. Ya begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua yang berhadir di istiqomah di jalan Allah. Karena amal yang terbaik, kata Nabi, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Kenapa kok sedikit tetapi terus menerus. Insya Allah semuanya sehat, panjang umur, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan anak, istri, suami, cucu, bapak, ibu sekalian, dimanapun dan kapanpun senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah, dijauhkan dari segala musibah. Yang sakit kita doakan semoga segera Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan semua amal soleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, para donatur, para penyumbang buka puasa dan sebagainya ke masjid kita ini, semoga semua diterima Allah bagian dari catatan amal soleh kita di sisinya, dan Allah alirkan pahalanya berupa rahmat dan ampunan ke alam kubur ayah ibu kita khususnya yang telah mendahului kita semua. Semoga ini menjadi jalan ampunan Allah turun di bulan yang penuh ampunan ini untuk beliau-beliau semuanya. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami tidak membersamai Bapak Ibu sekalian dalam tarawih malam ini karena nanti subuh kami ada jadwal di Masjid Al-Munawwarah Sentul. Jadi mohon izin dengan segala hormat dan ta'zim kepada jamaah dan TKN, kami meninggalkan masjid setelah penyampaian untuk ini. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.